Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, selamat sore, Sobat Damai dimanapun Anda berada. Kali ini ketemu lagi dengan saya Nuraini dalam edisi Ota Damai, obrolan seputar perdamaian. Di samping saya telah hadir seorang narasumber luar biasa yang akan berbagi dan sharing-sharing tentang tema kita, yaitu pencegahan radikalisme dan terorisme di Sumatera Barat. Pak Adil Mubarak, SIP MSI ya Pak. Betul. Saya mau menyapa beliau dulu. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam. Kabar baik, alhamdulillah. Oke Pak, terima kasih. Kami ucapkan telah hadir dan meluangkan waktu di Ota Damai, Ota Damai Sumatera Barat. Ini sebenarnya kalau Ota Damai ini biasanya kita adakan secara online Pak gitu. Oke, secara online. Langsung gitu ya? Iya, secara online gitu dengan mengundang beberapa narasumber, baik Iya. itu mungkin dari Duta Damai se-Indonesia seperti koordinator masing-masing provinsi kayak gitu, atau yang lainnya, atau narasumber. Berarti ini online ini? Ini offline. Offline, oke. Iya Pak, ini Iya, offline. lanjut. Dan senang sekali gitu hari ini Bapak Adil Mubarak sebagai Ketua FKPT Sumatera Barat. Ini Ota Damai offline pertama ya, yang kita bisa mengundang Bapak sendiri kayak gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, teman-teman, Bapak Adil Mubarak ini merupakan Ketua FKPT Sumatera Barat periode 2022-2025 ya Pak. Betul. Nah, di samping beliau ini adalah Ketua FKPT Sumbar sendiri, beliau ini juga seorang pengajar di salah satu kampus di Kota Padang, Sumatera Barat tepatnya. Iya. Nah, di samping itu kalau kita melihat dari CV beliau juga Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat 2015-2020 ya. Sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Oh gitu. Jadi sampai sekarang 2015 sampai sekarang ya. Iya, masih. Oke. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak untuk kehadirannya. Tentu seperti yang kita sampaikan di awal, bahwa tema kita pada hari ini adalah upaya pencegahan radikalisme dan terorisme yang ada di Sumatera Barat, yang khususnya dan secara umumnya Indonesia kayak gitu. Iya. Nah, mungkin dari sini Sobat Damai sudah banyak bertanya, KPT itu sendiri apa sih gitu. Nah, Pak Adil, KPT itu sendiri apa sih Pak? Gitu. Oke. Baik, terima kasih. Saya panggil Mbak Aini ya. Aini aja boleh. Oh, Aini ya, boleh. Makasih sudah diundang di podcast Ota Damai. Ini kebetulan ownernya Duta Damai Sumatera Barat ya. Yang juga menjadi mitra dari BNPT. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini pada sore yang sangat berbahagia ini. Baik, ini FKPT ya. FKPT itu panjangannya dulu ya. Panjangannya biar teman-teman tahu, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Nah, FKPT ini adalah organisasi yang dibentuk oleh BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia, yang menjadi mitra utama oleh BNPT dalam pelibatan masyarakat. Nah, ia berada di bawah satu kasubdit namanya bidang pencegahan. Nah, di bidang pencegahan itu ada FKPT di seluruh ini sudah ada 34 provinsi sudah ada, Sumatera Barat termasuk FKPT yang di awal terbentuk gitu pada tahun 2014 gitu. Nah, itu jadi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Jadi bertugas untuk melakukan koordinasi dengan BNPT, kemudian dengan stakeholder yang ada di masyarakat, apapun ya kelompok kepentingannya, pemerintah, ormas-ormas yang ada di Sumatera Barat, kemudian masyarakat secara umum lah kira-kira begitu. Nah,
berarti bisa dikatakan FKPT Sumbar ini tertua ya Pak dari dibandingkan FKPT yang lainnya di Indonesia? Termasuk yang tua. Termasuk yang tua. Ada juga yang dibentuk di tahun 2012 itu. Oh iya. Nah, saya kurang tahu FKPT mana, tapi Sumatera Barat termasuk kelompok yang tua gitu. Oh gitu. Masuk kelompok yang tua. Berarti... Dulu di awal pembentukan ketuanya adalah Profesor Saifullah. Itu guru besar UIN Bogor Padang. Kemudian setelah 2 periode berikutnya ada Pak Dr. Zaim Rais, juga dari UIN. Nah, kebetulan di tahun 2022 sampai 2025 ini ada regenerasi. Kebetulan saya ditugasi oleh teman-teman untuk menjadi ketua FKPT Sumatera Barat periode ini. Sampai 2025 ya Pak? 2025. Nah, kebetulan dari UNP sekarang. Ini ada peralihan ya Pak dari UIN ke UNP. Iya. Iya. Jadi bisa dibilang bahwa FKPT Sumbar sendiri itu bisa dikatakan tertua lah ya Pak, kayak tertua di seluruh Indonesia kayak gitu. Oke. Baik teman-teman, mungkin selanjutnya ini ya Pak. Sebenarnya peran dari FKPT itu sendiri apa sih Pak? Ya, untuk pencegahan terorisme radikalisme di Indonesia gitu. Tugas kami itu adalah melakukan semacam peningkatan literasi lah, tentang apa itu radikalisme dan terorisme kepada masyarakat. Jadi kami melakukan semacam sosialisasi gitu ya, kampanye, pendidikan gitu ya, kepada kelompok-kelompok masyarakat atau target-target sasaran yang kita anggap rentan misalnya terhadap terpaparnya virus-virus radikalisme dan terorisme di kalangan masyarakat gitu. Nah, makanya FKPT itu kan ada bidang-bidang tertentu yang kita kelola ya untuk melakukan semacam itu tadi literasi gitu ya. Misalnya ada bidang agama, sosial, ekonomi dan budaya. Nah, itu memiliki sasaran yang berkaitan dengan kelompok-kelompok agama, kelompok-kelompok sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, kami misalnya mengajak berbagai macam kelompok masyarakat yang fokus misalnya berkegiatan dalam konteks keagamaan. Nah, misalnya guru-guru agama, mubaligh gitu ya. Kemudian tokoh-tokoh adat kalau misalnya ini berkaitan dengan budaya gitu. Kemudian kelompok-kelompok marginal yang berhubungan dengan ekonomi, kelompok nelayan dan sebagainya. Nah itu. Kemudian ada juga bidang pemuda misalnya. Nah, kami melakukan kegiatan-kegiatan literasi ya ke pemuda-pemuda yang ada di daerah ini, mulai dari pelajar, mahasiswa sampai organisasi-organisasi kepemudaan. Nah, begitu seterusnya. Kemudian ada bidang media, ada bidang perempuan ya. Kemudian ada bidang penelitian. Jadi intinya FKPT itu berupaya untuk melakukan semacam pendidikan kepada masyarakat dalam mengatasi gitu ya terjadinya penyebaran terpaparnya virus-virus yang kita sebut dengan virus radikal dan virus terorisme ini. Berarti mencegah ya Pak? Mencegah ya, kita mencegah itu agar tidak berkembang lebih luas ya Pak. Jadi BNPT itu kan ada bidang pencegahan, ada bidang penindakan ya kan, ada bidang kerjasama internasional. Nah, kami berada di pencegahannya itu. Sehingga FKPT itu tidak bisa melakukan penindakan, tidak bisa juga melakukan penanggulangan gitu. Yang dia lakukan adalah ya tindakan-tindakan preventif pada zona pencegahannya saja melalui peningkatan literasi tadi. Mungkin bisa diinin kepada ini kali ya Pak, apa namanya, lebih ke arah kampanye kayak gitu, bisa nggak Pak? Iya, salah satu modelnya seperti itu, model kegiatannya seperti itu. Tapi kebanyakan sekarang kita lakukan dengan kegiatan-kegiatan diskusi, seminar, ya, kemudian program-program aksi melalui perlombaan-perlombaan yang ya menekankan kepada meningkatnya rasa nasionalisme, kebangsaan, toleransi dan sebagainya gitu.
Menarik ya. Peran dari apa yang disampaikan oleh Pak Adil tadi tentang peran dari bidang-bidang yang ada di FKPT itu sendiri. Berarti ada berapa bidang ya Pak? Nah ini menarik nih yang tentang bidang perempuan dan anak kayak gitu. Oh iya, nah, bidang perempuan. Apalagi kalau kita melihat sekarang ya Indonesia itu kan ini ya darurat kekerasan seksual kayak gitu kan. Betul. Nah itu di FKPT sendiri ada berapa bidang Pak? Nah kemudian nih kalau saya sendiri penasaran juga di bidang perempuan dan anak ini kegiatan seperti apa yang dilakukan kayak gitu. Baik. Karena memang kan kita harus mencegah itu ya dari ini ya Pak, agaknya dari lingkungan terkecil kayak gitu atau dari anak-anak mungkin kayak gitu. Iya. Jadi bidang yang ada di FKPT itu ada 5. Pertama bidang agama, kemudian kedua bidang media, kemudian bidang pemuda, bidang perlindungan perempuan dan anak, dan bidang penelitian. Nah, ada 5 bidang itu yang dipimpin oleh masing-masing ketua bidang. Gitu. Nah, ketua bidangnya juga keren-keren ini. Iya. Ya, bidang agama itu diketuai oleh Pak Rahmat Ibu Sulaiman namanya. Dia tokoh di Sumatera Barat. Kalau nggak salah sekarang ketua Basnas Kabupaten Parangpariaman. Nah, bidang media itu ketua bidangnya Pak Heranov. Dia adalah ketua PWI Sumatera Barat. Kemudian bidang pemuda itu Pak Marta Surendra namanya. Dia aktivis KNPI, dulu sekretaris KNPI di Sumatera Barat. Dosen di UIN juga sekarang. Nah, bidang perempuan Bu Ururi Yuswita, beliau sekarang di Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak. Bidang penelitian itu Pak Aidil Aulia. Nah, jadi ada 5 bidang ini ya. Tadi ada pertanyaan tentang perempuan. Bagaimana FKPT melakukan semacam pencegahan ya dalam konteks perempuan. Ya. Sebenarnya program-program kami ini sudah didesain sebenarnya oleh BNPT. Ya, jadi program perempuan misalnya kita ingin mewujudkan perempuan inspiratif. Nah, perempuan inspiratif. Jadi siapapun perempuannya, apapun pekerjaannya atau profesinya, dia harus bisa berperan secara aktif ya, dengan profesinya itu. Dia nelayan, tapi dia menjadi pelopor dan menjadi inspirasi bagi perempuan nelayan yang lain. Nah, ini yang akan kita lakukan pendekatan-pendekatan kepada kelompok-kelompok marginal ini, supaya ada di sekian banyak perempuan itu yang mampu menjadi sosok atau figur, gitu, ya, dengan berbagai macam profesi yang mereka tekuni, gitu. Jadi tidak perlu dia perempuan yang memiliki pendidikan tinggi, karir yang hebat gitu ya. Tapi di kelompok mereka punya peran yang sangat strategis gitu. Memberikan ruang ya Pak. Memberikan ruang, memberikan contoh yang baik ya kan kepada perempuan-perempuan yang lain. Jadi kita lakukan ya melalui itu tadi literasi tadi, pendekatan, kemudian pendidikan dengan memberikan pemahaman yang kuat kepada mereka bahwa ini loh radikalisme, ini loh terorisme, bagaimana pintu masuknya, bagaimana menangkalnya gitu. Nah, jadi kita berikan kepada figur-figur tertentu dan mendorong mereka untuk melakukan yang terbaik bagi kalangan mereka. Nah, itu ya yang lakukan. Menarik ya. Kalau kita melihat ulasan dari Pak Adil tadi, memang dari 5 bidang itu ya Pak, semuanya itu sebenarnya saling berkaitan ya Pak, kayak gitu. Apalagi kalau kita berbicara perempuan dan anak, maka perempuan ini ada sesuatu hal yang bisa memberikannya peluang ataupun ruang yang lebih dari seorang laki-laki ketika dia bisa mendapatkan pesan-pesan perdamaian kayak gitu kan. Karena perempuan ini kan memiliki naluri keibuan ya Pak, yang tidak dimiliki oleh seorang laki-laki kayak gitu. Jadi dia bisa menebarkan cara bagaimana anaknya menangkal isu-isu radikalisme kayak gitu, benih-benih itu kayak gitu. Nah, ini menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Adil tadi tentang beberapa bidang ini. Nah,
Kalau berbicara mengenai radikalisme, terorisme dan sebagainya, kalau kita berbicara Indonesia secara umum dan Sumatera Barat secara khusus nih Pak, sebenarnya bagaimana sih kayak gitu kondisi masyarakat kita itu tentang ini, terutama tentang radikalisme dan terorisme itu sendiri sih Pak, kayak gitu, sehingga kita penting nih kayak gitu melakukan pencegahan ataupun sosialisasi tentang radikalisme dan terorisme itu. Iya, ya kita menyadari ya bahwa negara kita ini, bangsa Indonesia ini kan memang serba multi. Iya, benar. Iya kan? Multi agama, ada 6 agama yang diakui Indonesia, multi etnis, ribuan etnis dari Indonesia, kemudian multi suku apalagi gitu ya, kemudian bahasa ya kan, kita saja di Sumatera Barat ya, sesama orang Payakumbuh aja beda bahasa kan, dari segi logat dan iramanya. Jadi di era, bukan di era ya, di negara bangsa yang serba multi ini, maka memang agak rentan ya. Rentan semacam terjadinya konflik gitu ya. Kemudian ada perbedaan-perbedaan yang radikal gitu ya. Nah, dan inilah yang akan kita coba minimalisir, potensi konflik dan potensi intoleran antara satu komunitas dengan komunitas yang lain yang tadi kita sebut dengan multikultural ya, dan perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar. Apalagi kita berada di secara geografis ini yang sangat luas, 34 provinsi, ya kan? Pulau kita berapa? Iya, banyak, ada beribu-ribu ya Pak. Iya, ada 800 pulau di Indonesia ini. Ya, ada pulau-pulau yang tidak bernama juga. Nah, jadi memang kita hidup dalam suasana yang dalam terkutip rentan ya. Nah, di Sumatera Barat juga begitu. Walaupun banyak orang bilang kita ini homogen. Kita ini kan banyak orang berdalih Sumatera Barat itu multikulturalismenya aman-aman saja. Tapi tidak juga. Kemarin kita berdialog dengan Bapak Kepala Bankes Bampol, ada data mengatakan bahwa Sumatera Barat ini sudah dihuni oleh berbagai macam etnis juga. Iya, benar. Ya kan? Ada 15-20 etnis di Sumatera Barat sekarang. Agama juga begitu. Ya kan? Agama juga ada sekitar 6 agama yang sudah diakui di Sumatera Barat, dan kita hidup bersama-sama hari ini. Nah, jadi kita berbeda. Nah, ada perbedaan di situ. Nah, inilah yang harus kita berikan semacam pencerahan kepada masyarakat kita bahwa perbedaan itu adalah keniscayaan. Iya, benar. Ya kan? Kadang-kadang kan ada sebagian kita yang menolak keberagaman kenyataan itu ya, dia Pak. merasa dia adalah kelompok yang mayoritas gitu. Padahal ada yang lain. Nah, ini yang kita coba berikan semacam ya edukasi gitu. Kita berikan kesadaran bahwa perbedaan itu adalah sunatullah. Nah, inilah yang akan kita kelola sebenarnya. Jadi potensi-potensi radikal, kemudian intoleran, kemudian ada sampai ke terorisme nanti gitu ya. Itu tidak bisa kita diamkan, tidak bisa kita pandang sebelah mata. Dia sangat memiliki seperti bola salju, bom waktu. Gitu. Kalau tidak kita kelola dengan baik, ini akan membahayakan. Iya, benar. Itu kondisi faktual gitu ya. Nah, itu kita rasakan. Jadi ada fenomena bom-bom yang sudah beberapa kali terjadi di Indonesia, walaupun Sumatera Barat belum ada ya. Tapi itu sudah membuktikan pada kita bahwa kita harus tetap waspada lah. Nah, satu poin yang menarik nih Pak, kalau kita berbicara mengenai Sumatera Barat gitu. Nah, seperti yang Pak sampaikan tadi, kalau perihal terorisme, radikalisme atau intoleransi lah ya Pak, banyak orang mengatakan bahwa Sumatera Barat itu aman-aman saja. Nah, namun ketika kita teliti lebih jauh nih kayak gitu, atau kita langsung turun ke lapangan bergaul dengan orang-orang yang memang berbeda tadi kayak gitu, kan kita tidak bisa pungkiri bahwa Indonesia itu pluralitas kayak gitu, jadi beragam. Nah, gimana gitu Pak memberikan pemahaman bahwa sebenarnya Sumatera Barat itu tingkat intoleransi itu sedang tidak baik-baik saja, atau memang sudah baik-baik saja nih gitu Pak? Iya,
memang banyak ya hasil Iya. penelitian ya, Nah, hasil penelitian. apakah memang hasil penelitian ini Nah, perlu ditinjau ulang ya atau gimana? Bisa gitu? jadi, Oh, gitu. secara ilmiah tentu bisa ya. Mm-mm. Kalau kajian ilmiah, apa yang sudah diteliti kan bisa diteliti lagi. Ya kan, ada tesis dan ada antitesis, Iya, iya. ada sintesis gitu kan, biasa saja itu. Iya. Nah, tapi kan penelitian-penelitian ini tidak bisa kita Remehkan juga ya, remehkan Pak. saja. Kita paham ya, banyak tokoh-tokoh kita atau masyarakat kita kebanyakan marah misalnya Iya. dengan hasil penelitian tersebut. Tapi bagi kita yang objektif dan rasional, itu bisa kita jadikan sebagai cambuk juga gitu ya. Misalnya di tahun 2019 kemarin kita tahu mungkin semuanya, Sumatera Barat ini kan masuk daerah yang tingkat kerukunannya rendah. Iya, benar. Ya kan? Itu berada di posisi nomor 3 Iya, terbawah. benar. Ya kan? Nah, Aceh, kalau saya Aceh kemudian Papua. Iya. Nah, kita yang paling Iya, bawah iya. itu gitu. Nah, ini kan satu temuan yang cukup mengejutkan. Iya, benar. Semua orang kebakaran jenggot waktu itu. Waduh, Kok bisa? kok bisa? Padahal kita biasa-biasa Iya, saja, nggak pernah ada. tenang-tenang saja kan. Nah, saya misalnya secara pribadi mungkin juga agak terkejut, ya kan. Tapi karena itu hasil penelitian, tentu harus kita nilai secara objektif, ya, rasional. Nah, kemudian di tahun 2020 juga begitu. Nah, tingkat intoleransi misalnya meninggi juga di Sumatera Barat. Nah, tentu ada faktor-faktor penyebab ya, banyak lah ya, indikator-indikator yang dibuat oleh si peneliti itu perlu kita kritisi sebenarnya. Tapi catatan saya adalah hasil penelitian itu kita jadikan sebagai acuan utama untuk melihat secara fakta lapangan, rasional ya, terkait dengan kondisi daerah kita. Ya kan? Nah, jadi untuk itu saya kira kalau memang kita merasa aman-aman saja, nah ya kita tunjukkanlah ya bahwa hasil penelitian itu mungkin bisa kita bantah dengan penelitian-penelitian yang lainnya gitu. Nah, ini tugas para peneliti sebenarnya ini di kampus-kampus kita, ya, supaya ada semacam kontra narasinya, ya kan, kemudian hasil penelitian ya, walaupun dengan indikator-indikator yang berbeda juga mungkin ya, untuk melakukan atau mengcounter misalnya hasil penelitian yang sudah ada itu. Nah, jadi begitu. Itu mungkin pandangan saya tentang kenapa hari ini banyak yang mengatakan bahwa Sumatera Barat tidak aman-aman saja. Awalnya memang hasil penelitian tersebut gitu. Ya, semoga. Tapi mungkin kita rasakan ya di Sumatera Barat saya kira memang relatif aman ya, Pak? Aman menurut saya ya, aman. Ya, tidak terjadi misalnya konflik fisik. Ya kan? Kalau pertentangan yang berupa pemikiran, ya kan, atau wacana, perdebatan yang konstruktif itu biasa saja gitu terjadi. Iya. Nggak mungkin juga orang semuanya sama pemikiran. Iya. Kan, ya? Oke, menarik memang. Kita lanjutkan ya teman-teman semua. Yaitu tadi kita berbicara tentang BNPT seringkali mengatakan bahwa anak muda itu adalah mitra strategis kayak gitu loh, Pak. Nah, tentunya dalam pencegahan radikalisme dan terorisme. Nah, menurut Bapak bagaimana anak muda ini hari ini? Iya, betul Aini. Jadi saya memang agak sering juga mendengar Pak Kepala BNPT menyebut pemuda ini sebagai mitra utama. Kita tahu pemuda itu kan agent of change, ya, adalah tombak perubahan. Nah, ini menentukan gitu kan. Apalagi zaman yang seperti ini, ya, zaman digital itu. Ini memang arenanya anak muda yang kita sebut dengan anak milenial, generasi Z gitu ya. Nah, peran anak muda itu memang harus bisa menguasai era teknologi informasi ini. Terorisme itu kan sekarang dia tidak statis itu, dia sangat dinamis dan dia bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman.
ya kan? Dan yang mengerti perkembangan zaman hari ini pemuda ini. Kalau kami ini mungkin saya generasi apa ini namanya? Generasi Y, ya kan? Nah, itu udah agak mulai menurun literasi saya tentang misalnya konten kreatif ini seperti ini, gitu kan? Nah, sementara kelompok yang memiliki paham-paham radikalisme, terorisme itu mulai merambah media sosial ini, ya kan? Media sosial ini. Jadi tidak di YouTube saja, tidak di Instagram misalnya, Twitter, gitu. Bahkan sampai ke game. Iya kan? Kami kemarin di Rakernas Batu Malang kemarin, itu kan Pak Boy Raffi Amar meluncurkan sebuah buku tentang bahaya game ini, ya, bahaya game online maksudnya, bahaya game online. Jadi beliau menulis buku, dia launching bukunya, dibagikan ke kita masing-masing. Itu menarik itu. Ternyata para kelompok-kelompok radikal, ya, itu juga menggunakan media ini untuk melakukan interaksi, ya kan? Jadi hari ini pola mereka tidak lagi door to door gitu ya, tapi bagaimana menguasai media-media seperti ini. Nah, yang bisa melakukan perlawanan yang agak intensif gitu, yang agak kuat, itu pemuda-pemuda ini, anak-anak milenial ini, generasi Z ini gitu, kan? Melalui berbagai macam aktivitas di media sosial juga, melakukan kontra narasi, kontra konten, ya kan, dan sebagainya. Nah itu mungkin yang untuk itu mungkin ini Duta Damai perlu ini melakukan semacam propaganda yang agak lebih bombastik gitu ya, supaya ada narasi-narasi yang bisa ditutupi, ya kan, kita lawan dengan narasi-narasi yang baik, narasi kebangsaan, narasi nasionalisme, narasi anti radikalisme dan terorisme. Mungkin kedepannya nanti juga bisa menjadi ini ya Pak, Duta Damai Sumatera Barat bisa lebih bekerja sama dengan KPT. Iya, memang harus begitu. Kita harus berkolaborasi, lakukan program-program yang sinergis gitu, untuk ya melakukan aktivitas kontra narasi radikalisme dan terorisme. Saya sepakat itu. Saya senang waktu dapat undangan ke sini oleh Ketua Duta Damai. Nah ini kan menjadi wadah juga bagi KPT. Iya. Gitu. Dan kami juga sebenarnya sudah merancang juga akan melakukan audiensi. Gitu. Nah, tapi karena kita baru, pengurusan baru ini, ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Nah itu ini. Menarik memang kalau kita berbicara mengenai anak muda, milenial, generasi Z dan generasi Y itu ya Pak. Karena memang hari ini pengguna media sosial itu kan terbesar adalah anak muda ya. Iya, anak muda. Dan memang kalau kita berbicara mengenai oknum-oknum dari radikalisme dan terorisme itu sendiri kan memang bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, begitu hebatnya mereka. Hebat, gitu. Iya. Nah kita juga harus lebih pintar dari itu untuk menangkal atau mencegah kan ya. Nah menurut Bapak gitu, bagaimana sih meningkatkan kewaspadaan publik nih terhadap bahayanya paham radikalisme dan terorisme ini? Ya, nah ini tugas kita ini, memberikan edukasi. Kita harus berikan pemahaman yang betul-betul komprehensif lah kepada masyarakat. Paling tidak mereka paham dengan karakteristik, karakteristik virus-virus yang akan memapar mereka ini. Misalnya melalui dunia media sosial misalnya. Mereka misalnya harus bisa lebih cerdas ya untuk memilah-milih gitu, konten-konten mana yang akan mereka mereka tonton misalnya. Kan ada banyak sekarang tuh berseliweran dan konten yang ya sebenarnya mudah saja kita identifikasi gitu. Ada konten-konten yang anonim kan. Ada konten-konten yang kerjaannya cuma menyebar kebencian, menghasut, ya kan, memecah belah, gitu. Itulah mungkin yang harus kita lakukan agar masyarakat memiliki semacam imun yang kuat, gitu ya, terhadap virus-virus ini. Nah, kemudian tentu melalui pendekatan-pendekatan kultural lah, ya kita lakukan pendidikan, ya. Saya kira pendidikan agama misalnya, ini penting. Kita berikan secara total kepada masyarakat, jadi tidak parsial.
Sekarang kan masyarakat itu kan sering terpapar virus itu kan karena pemahaman agama yang dangkal. Iya, benar. Ya kan, sempit. Dia menginterpretasikan agama atau nilai-nilai agama itu secara tekstual saja, ya kan, sehingga tidak mendalami. Nah, sehingga penting pendidikan agama, mulai dari usia dini misalnya kan sampai ke perguruan tinggi itu harus memberikan semacam pendidikan agama yang lengkap, ya, yang menyeluruh, gitu kan. Nah, sehingga masyarakat tercerahkan lah, gitu, pendidikan agama. Kemudian kita juga harus menurut saya memberikan pendidikan tentang multikulturalisme seperti yang saya sebutkan tadi, memberikan prinsip-prinsip bahwa kita itu berbeda tapi setara gitu. Nah, ya kan, jadi ada perbedaan tetapi hidup dalam kesetaraan. Nah, itu kan prinsip multikulturalisme. Dan tadi sudah saya awali bahwa perbedaan itu memang sangat sunatullah, ya. Kalau kita simak beberapa firman Tuhan dalam Al-Quran, itu jelas sekali bahwa kita itu hidup bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ada perempuan, ada laki-laki, ada kulitnya putih dan ada kulitnya hitam. Itu sudah jelas semuanya. Nah, ini yang harus kita dudukkan ini, ya. Kita sebagai mitra, ya, pemerintah, memberikan edukasi yang terbaik lah agar masyarakat bisa memahami. Karena di daerah kita ini Sumatera Barat, kalau kita sebut-sebut radikalisme dan terorisme, itu agak alergi itu, ya kan? Ini tugas berat kita. Ya, seolah-olah kita ini adalah mata-mata ya Pak. Macam-macam lah, ya. Itu stereotip dari masyarakat. Nah, saya tuh merasa sebenarnya tugas kita ini bukan tugas yang populer sebenarnya. Ya, untuk itu kita harus mampu, ya, masuk dengan baik secara elegan kepada masyarakat agar bahwa tugas kita ini sebenarnya tugas yang sangat penting untuk generasi-generasi kita selanjutnya. Baik Pak, ini menyangkut tentang Perpres nomor 7 tahun 2021 Pak, itu tentang rencana aksi nasional ya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme RPE gitu. Nah, apa sih Pak poin utamanya kayak gitu? Kenapa Presiden harus menerbitkan Perpres itu? Ya, ini Perpres ini baru akan disosialisasikan sebenarnya. Kebetulan FKPT Sumatera Barat itu ikut menjadi peserta besok di Bali ini. Kebetulan tanggal 8 besok saya berangkat ke Bali bersama Kepala Badan Kesbangpol Sumatera Barat untuk mengikuti sosialisasi RAN-PE, Perpres Peraturan Presiden. Nah, poin utamanya apa tuh Pak? Nah, poin utamanya itu karena dia baru akan disosialisasikan, ya kan? Nah, tentu ini masih kita raba dulu, gitu ya, kita dalami dulu, kita baca. Tapi tujuan utamanya tentu berkaitan dengan penanggulangan terorisme, ya kan? Penanggulangan terorisme melalui program-program aksi. Program aksi itu tentu adalah program-program yang bermanfaat ya bagi masyarakat, ya, bagi masyarakat. Nah, tapi untuk lebih pasnya tentu hari ini belum bisa saya elaborasi secara lebih luas dan dalam karena RAN-PE ini juga baru akan disosialisasikan pada tanggal 8 sampai tanggal 11 di Bali. Kita menunggu berita dari Pak kita akan Ketua. Coba dengarkan nanti secara fokus, ya kan, apa tujuan dari RAN-PE ini dan bagaimana implementasinya ke depan nanti di daerah kita. Semoga menjadi langkah yang bagus. Semoga menjadi langkah yang bagus ya. Nah, ini juga ya berhubungan dengan bagaimana kebijakan strategis daerah ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan radikalisme dan terorisme ini. Ini memang tugas setiap individu ya Pak. Iya. Untuk mencegah hal itu tidak hanya oknum tertentu atau organisasi tertentu, tapi memang pribadi tertentu. Setiap pribadi itu harus ya Pak. Tapi kan tidak bisa kita pungkiri di masyarakat kita memang tentu tidak semuanya bisa melakukan hal itu, melakukan pencegahan radikalisme dan terorisme itu tadi kayak gitu. Nah,
kalau berbicara Sumatera Barat nih Pak, Ya. ada nggak sih kearifan lokal kayak gitu yang berkaitan atau yang mampu menangkal dan mencegah gitu meluasnya paham radikalisme dan terorisme ini kayak gitu. Nah kalau kita berbicara Sumatera Barat kan kayak gitu ya Pak, setiap daerah atau setiap provinsi itu kan punya budayanya ya, punya kearifan lokalnya. Nah kita sendiri di Sumatera Barat ada nggak Pak? Oh tentu ada lah, Nah, pasti apa ada. nih? Jadi penelitian yang dilakukan oleh BNPT bersama FKPT tahun 2019 itu memang menemukan hasil menanamkan nilai-nilai kearifan lokal di tengah-tengah masyarakat itu menjadi daya tangkal yang paling efektif ya untuk penanggulangan pencegahan radikalisme dan terorisme ini. Nah, masing-masing daerah kan punya kearifan lokal masing-masing. Jadi orang Jawa punya kearifan lokal, orang Minang. Nah, orang Minang ini kan sudah jelas ini garisnya. Adat bahasa di syarat bahasa di kitabullah, gitu kan? Nah, maka di situ sepertinya agama gitu, ya, yang menjadi nilai-nilai utama yang dianut ya oleh orang Minang, ya kan? Kemudian diimplementasikan secara total itu komprehensif. Kalau dalam bahasa agamanya kafah, Iya benar. ya kan? Kafah itu. Iya, Kafah itu kan bahwasanya agama itu bukan ritual saja, ya kan? Selain ritual itu harus menampakkan pesan moralnya. Iya benar. Ya kan, pesan moralnya. Jadi kalau kita sholat misalnya, tentu sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, ini kalau kita tegakkan adat bahasa di syarat bahasa di kitabullah yang menjadi acuan utama dari kearifan lokal kita, saya kira ini akan menjadi daya tangkal yang cukup sangat bagus ya untuk melawan paham-paham yang tidak benar. Ya kan? Misalnya puasa, ini lagi mau puasa ya. Iya. Puasa itu kan ada banyak sekali pesan-pesan moral, ya, ada amal-amal sosial yang bisa diimplementasikan. Nah, dulu saya pernah mendengar Ustadz ceramah ini, ada hadis, ya, Rasulullah menyuruh seorang perempuan itu berbuka karena dia melihat perempuan itu marah-marah kepada pembantu. Coba marah-marah saja, disuruh oleh Rasulullah untuk berbuka karena puasanya tidak akan diterima oleh Allah, ya kan? Jadi artinya orang yang berpuasa jangankan membuatkan kekerasan, marah saja nggak boleh. Benar. Ya kan? Nah ini ada urusan di syarat di kitabullah. Benar. Banyak lagi lah mungkin kearifan lokal yang bisa kita ambil nilai-nilai utamanya ya di Sumatera Barat ini ya melalui petatah petiti, ya gitu kan. Alam terkambang jadi guru, itu kan kearifan lokal di UNP itu menjadi jargon utama gitu. UNP ya Pak. UNP ya. Nah, ini menjadi salah satu pendekatan ya yang bisa kita gunakan. Jadi itu mungkin. Jadi memang kearifan lokal itu harus kita sebarluaskan. Tapi masalahnya adalah yang akan mensosialisasikan nilai-nilai kearifan lokal ini yang agak kurang sekarang. Iya, benar. Itu mana? Jadi ada tokoh-tokoh masyarakat yang mestinya harus berfungsi ya dengan baik untuk mencontohkan ya kan, kemudian memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat tentang nilai-nilai kearifan lokal. Itu menurut saya agak menurun implementasinya. Pendekatan yang diberikan kepada masyarakat pun tidak begitu kelihatan. Sehingga nilai-nilai adat kita ini terutama pada generasi muda kadang-kadang agak kabu-kabu gitu. Ya kan? Banyak yang tidak mengerti. Iya, benar. Walaupun di sekolah-sekolah ada mata pelajaran mata pelajaran khusus budaya adat Minangkabau itu. Cuma kadang-kadang agak kurang kurang relevan gitu. Iya, gitu. Nah, jadi tidak menginternalisasi ke anak didik. Mereka hanya sibuk ya menghafal beberapa hal yang saya rasa tidak penting. Ini bayangkan anak saya pernah bertanya, ya katanya, apa arti malam baina itu? Ya kan? Nah itu kan agak bingung juga kita menjawabnya kan. Nah mestinya kan bukan seperti itu. Kita harus tanamkan kepada anak-anak kita bahwa ada nilai-nilai yang harus diaktualisasikan, bukan
menanyakan apa arti malam baina. Iya benar. Nanti kalau saya tanyakan malam baina itu kan panjang tuh ceritanya tuh. Nah, begitulah kira-kira kelemahan kita hari ini saya berkata. Iya, sebenarnya budaya kearifan lokal setiap daerah tuh dan agama itu sudah bagus ya Pak. Iya, hanya saja kita mungkin kurang memahami untuk mengimplementasikan dalam kehidupan yang memang masyarakatnya beragam itu tadi. Iya. Nah ini menarik Pak. Semoga sih ini menjadi PR bersama kita ya, dan terutama sebagai anak muda, Bapak masih muda ya. Jadi nah, jadi menjadi PR bersama untuk sama-sama mengimplementasikan apa yang sudah ada, baik itu budaya dan kebudayaan yang ada maupun nilai-nilai agama itu secara universal gitu loh. Nah, Pak, kalau program yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat oleh FKPT Fasilitator atau nanti kita berkolaborasi dengan Duta Damai? Oh iya, bisa. Kita akan pasti berkolaborasi pasti ya. Tapi ada program-program yang tadi saya katakan sudah didesain oleh BNPT yang akan kita laksanakan. Yang paling dekat itu kegiatan bidang pemuda. Yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 15, 16, 17 Maret ini di Kota Bukit Tinggi. Yang audiensnya mungkin pelajar kita, mulai dari SMP sampai tingkat SLTA mungkin. Itu kegiatannya semacam seminar. Nanti outputnya adalah anak-anak muda kita ini, pelajar ini, itu bisa membuat sebuah film pendek yang akan dipublis di YouTube, ya, membuat konten-konten kreasi lah gitu, yang bertemakan tentang kebangsaan dan nasionalisme. Nah, nanti ada narasumber dari pusat, narasumber dari daerah juga, itu ketua bidang pemuda kita. Nah itu di bulan Maret itu. Nanti kita coba tanyakan ke ketua bidang kita, apakah nanti ada kolaborasi dengan Duta Damai ini. Nah, saya kira ini bisa kita lakukan bersama-sama. Oke, Pak, ada nggak sih pesan-pesan kayak gitu untuk anak muda agar tidak terjangkit dengan virus radikalisme dan terorisme ini dari FKPT sendiri? Bapak selaku ketua FKPT terpilih 2022-2025, apa pesan-pesannya nih Pak untuk kami generasi muda? Iya, pesan saya kepada generasi muda, khususnya generasi muda Sumatera Barat, agar menjadi pribadi ya yang memiliki pengetahuan, ya, pribadi yang handal. Handal ini susah ini. Handal ini banyak indikatornya ini. Iya benar. Tangguh, ya, tangguh untuk melawan berbagai macam virus-virus radikalisme dan terorisme ini. Tentu dengan cara membekali diri kita dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Nah, itu mungkin ya. Jadi ilmu pengetahuan itu memang menjadi senjata ampuh, gitu. Ya kan, instrumen utama untuk membekali diri kita sebagai pemuda yang handal tadi. Intinya memperkuat literasi terlebih dahulu. Ya, memperkuat literasi. Itu yang kurang dari kita anak muda. Tugas anak muda. Tugas kita Duta Damai. Ya. Amin. Tugas kita semuanya. Tugas kita semuanya, betul. Oke Pak, mau closing statement dari Bapak dong. Oh, closing statement? Iya. Ya. Karena udah ini ya. Udah mau selesai ya. Baik, saya mengucapkan terima kasih sudah diundang di podcast Kota Damai namanya ya, yang disponsori oleh Duta Damai Sumatera Barat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu media untuk memberikan edukasi ya kepada khalayak yang luas, sehingga kita bisa melawan berbagai macam tantangan-tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, terutama yang berkaitan dengan virus radikalisme dan terorisme ini. Itu. Oke, baik. Baik, terima kasih teman-teman Sobat Damai semua. Kita sudah bincang-bincang panjang lebar tadi bersama Pak Ketua dari KPT Sumatera Barat, Pak Adel Mubarak.
Terima kasih Pak atas Ya, waktunya sekali sama-sama lagi. ini. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Sampailah kita pada ujung Kota Damai pada kesempatan kali ini. Saya selaku host pada sore hari ini, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan narasi. Sedikit dari saya adalah jadilah anak muda yang memiliki pemahaman yang kritis sebelum menerima segala informasi kayak gitu. Oke, stop hoax, jangan menjadi perpanjangan hoax. Kini itu dari saya, salam damai untuk semua sobat damai dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Thank you Pak. Sama. Thank you. Ya, terima kasih. Minum dulu Pak. Ah, ya.